kita ketahui bersama di masa pandemi ini pertemuan-pertemuan secara langsung sangat dibatasi. Oleh sebab itu, untuk mengobati kerinduan keluarga-keluarga untuk melaksanakan PA, kami majelis bersama Pak Pendeta dan keluarga Bapak Galima di sini mengunjungi Bapak Ibu di rumah melalui PA virtual. Dalam PA ini nanti kita bisa berdiskusi di sini dan Bapak Ibu dan keluarga bisa berdiskusi di antara anggota keluarga, dan apabila dalam diskusi tersebut ada hal-hal yang belum mendapatkan kejelasan, nanti bisa disampaikan melalui PA masing-masing wilayah. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu majelis bisa memandu PA melalui PA tersebut. Dan apabila dalam PA melalui PA tersebut masih juga belum didapatkan hal-hal yang jelas atau kekuasaan, maka nanti bisa disampaikan pada Pak Pendeta nanti di pada episode yang datang nanti akan dijelaskan firman tersebut. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa PA ini akan dilaksanakan secara bergiliran. Kebetulan yang mendapat kesempatan pertama dari wilayah barat, nanti 2 minggu berikutnya bergiliran di wilayah tengah, kemudian 2 minggu kemudian di wilayah timur, dan itu seterusnya. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan PA sama-sama di keluarga Bapak Galima. Kita mulai PA pada malam hari ini diawali dengan kita memasuki saat. Mari kita memasuki saat. Sambutan dari keluarga dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Galima Sumatera. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah berkenan untuk taruh di tempat ini dalam rangka kita mengadakan PA di mana kita sudah lama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengadakan PA. Ini merupakan suatu program agar kita bisa ketemu walaupun masih sangat terbatas karena situasi. Di dalam pelaksanaan ini kami sebagai penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan yang kami siapkan. Untuk itu, marilah kita mulai dengan nyanyian pujian Hati yang Gembira. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita bersekutu satu hati untuk berdoa bersama. Allah Bapa Surgawi, sekelompok hamba-Mu datang ke Tuhan mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan mempersekutukan sebagian besar dari kami hamba.
untuk mengadakan pemahaman Alkitab yang kiranya akan memberikan kejelasan buat iman keyakinan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin sejak awal, tengah, hingga akhir berjalan dengan lancar dengan baik. Namun kami yakin banyak tata celah akan sedikit besar. Untuk itu kami mohon pengampunan. Selanjutnya kami mulai pemahaman Alkitab pada siang dalam kasih Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari kita memperhatikan di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17 yang menjadi dasar dari pendalaman Alkitab pada saat ini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang berwajah bergerak, segala binatang. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, seperti bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilunakan oleh air baku, dan tidak akan ada lagi air baku untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang diadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk dan hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Apabila kemudian kudatakan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah membaca dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 17. Kita akan memasuki renungan
mengambil judul Janji Allah Turun-Temurun yang terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan yang 17 yang menulis yaitu Bapak Pendeta Andrews Budianto. Marilah kita bersama-sama membaca bahan PA pada malam hari ini. Kita baca secara gantian masing-masing 2 alinea. Kita mulai dari Pak Pendeta. Tujuan dalam PA ini adalah satu, peserta PA memahami arti janji Allah kepada umatnya. Dan kedua, peserta PA memahami arti pemenuhan janji Allah. Bagian pengantar. Ketika kita membaca kisah air bah pada zaman Nuh, kita mendapati perjanjian Allah pada umatnya yang menyatakan bahwa Ia tidak akan melenyapkan kehidupan. Bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk hidup dengan air bah. Dan sebagai tanda kesetiaan Allah pada perjanjiannya, maka muncullah pelangi di langit. Ayat 11 sampai 13. Tetapi kenyataannya, berapa kali alam semesta ini dihancurkan oleh air bah. Sementara setiap habis hujan, pelangi perjanjiannya tetap menggusur di atas langit. Apa Allah lupa akan perjanjiannya? Tsunami Aceh 26 Desember 2004 adalah musibah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Jumlah korban 130 sampai 160 ribu jiwa manusia. Alam semesta hancur lebur, digulung oleh ombak dan air yang sangat besar. Korban COVID-19 mungkin tidak ada apa-apanya dibanding tsunami Aceh itu. Belum lagi tsunami di Palu yang menelan korban 1.500 nyawa manusia. Ditambah lagi setiap musim hujan pasti terjadi banjir bandang yang menelan korban harta dan nyawa manusia. Sekali lagi, mana janjinya bahwa Ia tidak akan memusnahkan manusia dengan air? Penjelasan teks Alkitab. Gempa, tsunami, dan banjir bandang adalah fenomena alam biasa yang bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Adapun sebabnya bermacam-macam. Bisa karena ulah manusia yang tidak pernah peduli dengan alam. Alam dieksploitasi habis-habisan. Pemanasan global yang membuat salju di kutub mencair, yang mendatangkan banjir besar di Eropa dan Amerika yang selama ini tidak pernah banjir. Dan banjir bandang di berbagai tempat di Indonesia pasti karena keserakahan manusia yang membabat habis hutan, bahkan hutan lindung. Ada bencana yang memang karena alam itu sendiri, seperti erupsi Gunung Merapi, Krakatau, selalu mengancam daerah sekitarnya. Boleh dikatakan itu karena kekuatan alam. Apakah ada bencana yang terjadi karena hukuman Allah kepada manusia? Bisa saja itu semua karena hukuman Allah terhadap dosa manusia. Tetapi kalau itu karena hukuman Allah, yang tahu adalah Allah sendiri. Manusia tidak bisa menghakimi bahwa itu terjadi karena dosa orang lain atau bangsa lain, bahkan agama lain. Bisa kita hanya berefleksi dengan berkata, Tuhan, kalau semua bencana ini terjadi karena dosa kami, atau dosa bangsa kami, atau karena agama kami, ampuni kami ya Tuhan. Lalu bagaimanakah dengan air bah di zamanmu? Harus dipahami. Pertama, kisah atau cerita air bah seperti yang tertulis di Kejadian pasal 7 sampai pasal 9 sebenarnya sudah ada di naskah-naskah kuno dan mitologi-mitologi kuno di Babilonia. Kisah tersebut hampir sama, bahkan ukuran kapalnya pun sama persis. Persoalannya adalah apakah kisah di Alkitab juga dianggap sebagai mitologi? Bisa ya, bisa tidak. Ya, karena kisahnya diambil dari sana. Tidak karena Alkitab memberi refleksi dan makna baru terhadap kisah itu. Demikian juga dengan fenomena pelangi, sebenarnya adalah fenomena alam biasa. Setiap habis hujan, kemudian pelangi sebenarnya langit. Kemudian langit menjadi cerah.
matahari bersinar terang, maka muncullah pelangi yang merupakan butiran-butiran air di udara yang diterpa sinar matahari, yang kemudian memancarkan sinar yang berwarna-warni. Ini juga fenomena alam biasa, tetapi oleh penulis diberi makna teologis bahwa itu adalah tanda perjanjian Allah yang tidak akan memusnahkan umat manusia dengan air bah lagi. Yang kemudian kita sendiri juga memberi refleksi bahwa setelah penderitaan pasti ada sinar kasih Tuhan. Kedua, penulis Kejadian juga memberi refleksi dan makna teologi terhadap kisah air bah, bahwa kisah Kejadian tidak bisa dipisahkan dengan kisah sebelumnya di Kejadian 3, yaitu kisah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahwa akibat kejatuhan itu manusia kehilangan tanggung jawabnya terhadap sesamanya dan terhadap Tuhan. Hal itu nampak dalam kisah Kain dan Kain yang membunuh Habil, yang hanya karena korban Habil diterima dan korban Kain tidak diterima. Dan ketika Allah minta pertanggungjawab kepada Kain, dengan enteng saja Kain menjawab, akulah menjaga adikku seolah-olah dia tidak bersalah. Akibat dosa itu semakin besar dan itu nampak sebagaimana ada di Kejadian pasal 6. Akibat dosa itu maka Allah bertindak secara negatif. Allah menghukum dosa manusia dengan air bah. Tetapi kita tidak boleh melihat hukumannya saja, sebab di balik hukuman itu ada upaya penyelamatan manusia, di mana Allah memilih Nuh sekeluarga dan dianggap orang yang sangat berbakti kepada Tuhan untuk diselamatkan. Allah berharap bahwa keturunan Nuh akan menjadi umat yang baru, yang baik dan berbakti pada Tuhan sebagai garansi Allah berjanji tidak akan memusnahkan umat manusia dengan air bah, dan sebagai tanda perjanjiannya setiap habis hujan Allah memunculkan tanda perjanjian dalam bentuk pelangi. Terima kasih. Kita akan memasuki bagian berdiskusi. Materi sudah kita baca bersama-sama. Untuk pertanyaan dan diskusi akan dipandu oleh Pak Dekan. Terima kasih Pak Tri dan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah membaca baik ayat Alkitab di Kejadian 9 sampai 17 ini maupun juga bahan yang sudah dituliskan oleh Bapak Pendeta Emeritus Budianto. Saya menggarisbawahi beberapa pokok penting di dalam bahan ini. Yang pertama adalah mengenai janji Allah. Jadi peristiwa Kejadian 9 ini adalah setelah air bah itu turun di bumi, dan itu bahkan juga memusnahkan beberapa manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Kemudian oleh pertolongan Tuhan air bah itu surut dan Nabi Nuh bersama dengan keluarga dan juga beberapa makhluk yang dibawa selamat. Nah, setelah itu Tuhan mengadakan perjanjiannya kepada Nuh yang adalah juga mewakili umat manusia maupun juga segala makhluk yang dibawa oleh Nuh di bahteranya. Nah, perjanjiannya itu adalah dalam wujud busur pelangi di langit, jadi tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi. Dan kemudian juga janji itu turun-temurun baik bagi manusia maupun juga segala makhluk. Nah, Pak Budi di sini menjelaskan tadi bahwa, loh, kok bisa Alkitab mengatakan demikian, bahwa Tuhan tidak menghukum lagi dengan air bah, sementara kenyataannya
banyak masih terjadi bencana air bah, tsunami di Aceh, di Palu, maupun dulu pernah juga di Jepang, lalu di daerah-daerah yang lain. Banjir bandang juga masih terjadi. Nah, apakah itu tandanya bahwa Allah melupakan perjanjiannya? Nah, ini yang menarik untuk kita diskusikan. Nah, monggo kita saatnya untuk saling berdiskusi. Demikian pula Bapak Ibu, saudara yang di rumah, di keluarga masing-masing juga bisa mengikuti diskusi ini. Kita cermati di pertanyaan nomor 1. Apakah karena janji Allah yang turun-temurun, Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah? Nah, ini yang tadi ditegaskan bahwa apakah Allah tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi? Sementara kan masih ada air bah. Bagaimana penjelasan menurut Bapak Ibu sekalian? Monggo dipersilakan siapa yang akan mengawali. Ya, dari Pak Daliman. Menurut ayat dalam taatan kitabnya telah kita baca bahwa sesuai dengan janji Allah, sesudah pada zamannya Nabi Nuh itu mengadakan banjir, di situ dalam ayat dikatakan bahwa dengan tanda pelangi Tuhan tidak akan mengadakan banjir bah lagi. Di sini yang kami juga kurang jelas. Apakah yang dimaksud sini itu banjir bah yang menyeluruh seluruh muka bumi, termasuk tidak kalau pada saat ini hanya di daerah di Asia Tengah, Asia kecil. Nah, ini yang kami juga kurang jelas. Apakah janjinya itu hanya di daerah situ atau di seluruh muka bumi? Ini yang saat ini juga kurang jelas, karena kenyataannya di beberapa tempat juga masih ada banjir bah yang sifatnya lokal seperti Aceh, Palu, dan lainnya juga di luar negeri. Itu mungkin perlu pendalaman yang tinggi sehingga kita itu mempunyai pegangan yang pasti di dalam firman Allah bahwa janji Allah itu mesti diikuti. Itu yang jadi pemikiran saya, Pak. Terima kasih Pak Daliman menyoroti mengenai air bah yang dimaksud seperti apa. Karena di dalam Alkitab yang di Kejadian mulai dari pasal 7 itu kan air bah yang menyeluruh memang. Seluruh dunia terjadi air bah. Bahkan yang selamat hanya keluarga Nuh dan makhluk binatang yang dibawa di kapal. Nah, sementara saat ini yang terjadi air bah itu kan sifatnya lokal, boleh dikatakan di Aceh, di Palu atau di luar negeri sana, meskipun korbannya. Nah, apakah itu bisa menjelaskan bahwa air bah yang dimaksud oleh Tuhan Allah di dalam Kejadian 9 ini bahwa tidak akan ada air bah lagi, itu maksudnya yang menyeluruh di seluruh bumi? Ada Bapak Ibu yang lain ingin jawab hal itu? Monggo. Ya, kalau belum, mari kita perhatikan ya Bapak Ibu di ayat 15 nanti. Saya coba bacakan ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, mungkin kata kuncinya di sini, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi yang disampaikan Pak Daliman tadi betul, bahwa air bah yang dimaksud oleh Tuhan adalah air bah yang menyeluruh, yang memusnahkan segala yang hidup. Itu tidak akan terjadi lagi. Tetapi air bah tadi yang masih ada, yang bersifat lokal, tidak menyeluruh, memang terjadi. Nah, hal ini bisa kita maknai demikian. Atau Bapak Ibu yang lain ada pemaknaan yang lain, monggo. Karena mengingat sekarang kan juga sedang terjadi pandemi COVID-19. Tidak sedikit juga nyawa yang melayang karena pandemi ini. Nah, bagaimana itu menghayatinya sebagai bagian dari janji Tuhan?
Tuhan berjanji melindungi, menyertai, tetapi kok masih ada bencana, termasuk juga pandemi. Nah, apakah Bapak Ibu ada refleksi mengenai hal ini? Monggo, Tuhan sudah berjanji akan melindungi, menyertai, tetapi kok orang-orang percaya juga masih ada yang menderita. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik terkait dengan bahasa teologisnya adalah teologisi. Bagaimana manusia bertanya kepada Tuhan Allah tentang kemalangan bencana yang terjadi, dan bagaimana juga manusia menentukan jawaban bahwa bencana-bencana itu memang terjadi alamiah seperti disampaikan Pak tadi. Tinggal bagaimana manusia merefleksikan Tuhan Allah tentang melindungi, menyertai, dan berkarya dalam hidup. Dan monggo, masih ada lagi Bapak Ibu mengenai pertanyaan 1. Tadi sudah terjawab ya, bahwa air bah yang dimaksud ini air bah yang spiritual, yang memusnahkan segala itu yang jadi Tuhan menyatakan bahwa tidak akan seperti itu lagi. Tapi ketika kita melihat unsur di langit, pelangi itu janji Tuhan menunjukkan setiap Tuhan bahwa terus-menerus perjanjian itu diperbarui dan kepada seluruh keturunan, bahkan segala makhluk yang ada di bumi ini. Nah, hal ini mengingatkan kita mengenai gereja intergenerasi. Gereja itu terdiri dari generasi dan generasi. Maka janji Tuhan Allah juga sama. Dari nenek moyang kita dulu sampai dengan zaman kita saat ini, anak-anak kita, cucu kita, Tuhan memegang perjanjiannya setia pada manusia. Oke, sampun nikah. Nomor 1, oke. Baik, kita beralih ke nomor 2. Ini pertanyaannya menarik. Apakah salah jika seorang pengkhotbah dalam khotbahnya memakai kisah rakyat, kisah pewayangan untuk menjelaskan khotbahnya? Bagaimana agar khotbah itu tidak menjadikan cerita-cerita rakyat itu tidak menggantikan Alkitab? Nah, mungkin Pak Budi ini terkait dengan yang dijelaskan beliau tadi, bahwa di halaman 2 kisah air bah itu juga ditemukan di kisah-kisah naskah kuno. Babilonia misalnya ada juga kisah serupa. Nah, bagaimana kita menanggapi hal ini? Kalau Pak Bu tadi menyampaikan bahwa ya memang ada kemiripan, tetapi penulis Alkitab ini memberikan makna yang baru, bahwa Tuhan Allah yang berkarya, Tuhan Allah yang memegang janji. Nah, terkait ini misalnya ada yang memakai kisah rakyat atau pewayangan dalam khotbah itu bagaimana? Boleh tidak menurut Bapak Ibu? Boleh? Boleh, monggo Bu Daru silahkan. Untuk nomor 2, menurut saya, seorang pengkhotbah boleh memakai kisah rakyat atau kisah pewayangan untuk menjelaskan khotbahnya, tetapi fokusnya tetap pada inti dari ajaran yang ada di dalam Alkitab. Jadi untuk kisah-kisah rakyat dan pewayangan itu hanya sebagai contoh atau gambaran saja. Gitu Pak. Oh iya, matur nuwun. Jadi boleh sejauh kisah pewayangan itu menjadi contoh, ilustrasi, pengantar, atau mungkin juga menutup dari bagian khotbah, tetapi yang menjadi inti dan dasar dari khotbah itu adalah Alkitab itu sendiri. Nah, itu bisa digunakan tadi kisah-kisah rakyat, kisah pewayangan. Kalau di dalam bahasa homiletik atau ilmu berkhotbah itu sebagai bagian pengantar atau nanti bagian penutup. Tetapi dasar intisari dari khotbah tetap diambilkan dari Alkitab, dan kita mendapatkan makna teologis dari Alkitab itu sendiri. Dan bagian kisah itu hanya sebagai pengantar atau ilustrasi saja. Monggo ada lagi Bapak Ibu mengatakan, Tak mungkin perlu dijelaskan oleh pendeta atau khotbah bahwa contoh yang diambil dari pewayangan itu merupakan peragaan, hanya merupakan peragaan agar lebih bisa diterima oleh para audien, para jemaat. Mungkin perlu penambahan, jadi tidak harus meniru persis apa yang seperti dalam pewayangan. Dicuplik ya Pak, artinya dicuplik saja, tapi itu untuk peragaan. Monggo Pak Joko, wonten pangandikan. Apalagi tafsir dan pewayangan itu banyak gambaran. Nah, jadi kalau itu dipakai sebagai pegangan, nanti malah
Terus karena itu gambaran ya hanya gambaran atau ilustrasi saja, tapi tujuan itu kok banyak. Ya kalau di dunia teologi itu ada yang disebut dengan teologi kontekstual. ya. Artinya kita juga memakai ilustrasi yang dekat dengan kebudayaan. Budaya Jawa katakanlah ada pewayangan, ada kisah-kisah rakyat, kisah kehidupan manusia, pitutur-pitutur, itu sebagai pengantar saja atau ilustrasi, tetapi dasarnya adalah tetap dari Alkitab itu. Masih ada lagi Bapak Ibu. Namun kita beralih ke pertanyaan ketiga. Nah, ini sehubungan dengan di bulan Juli yang lalu itu ada peringatan Hari Kelautan Indonesia. Nah, berikan contoh betapa seringnya manusia menghancurkan laut untuk keserakahan dirinya. Apa akibatnya? Apakah juga ada kabar baik bagi laut kita? Nah, ini menarik karena negara kita adalah negara maritim. Bahkan dikatakan nenek moyangku seorang laut begitu nih. Tetapi kok kayaknya di masa-masa sebelumnya kita kata Pak Jokowi itu menghubungi laut. Nah baru kemudian kita diingatkan bahwa laut itu juga penting. Harus kita jaga, harus kita lestarikan juga makhluk hidup di dalamnya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu jika ada perilaku-perilaku yang menghancurkan alam atau menghancurkan laut kita? Contohnya apa nih? Perilaku yang seperti ini yang menghancurkan laut, menghancurkan alam. Pengeboman ikan. Pengeboman ikan, ya. Itu pasti merusak terumbu karang ya. Tapi Penggunaan bukan harimau, bukan harimau itu dikhawatirkan menjaring semua biota laut yang ada di laut, jadi baik itu ikan kecil, besar semua terjaring, jadi regenerasi ikan itu akan terputus. Bukan harimau ya, memutus satu generasi karena mengambil yang besar dan yang kecil, tidak ada lagi yang untuk pertumbuhan selanjutnya. Nah, yang lain Bapak Ibu, monggo apa ya perilaku yang mungkin tidak jauh-jauh ke laut, tapi dalam kehidupan keseharian kita yang itu tidak menjaga lingkungan misalnya. Monggo perilaku yang ada lagi mungkin perilaku kita kalau punya plastik, punya sampah itu sampah plastik itu yang harus hati-hati di dalam mengelolanya. Kalau bisa istilahnya didaur ulang, bisa didaur ulang. Nah, kabar baiknya apa Bapak Ibu bagi laut maupun juga bagi alam semesta kita? Apa sih contoh perilaku-perilaku yang menjaga alam? Contohnya nopo? Joko, Onda, ya. Mau menambahkan untuk pertanyaan terakhir, apa kabar baik bagi laut kita? Ya, sebetulnya laut itu juga memberi keuntungan nafkah bagi para nelayan, ya, karena dia bisa meraup atau dengan jaringnya meraup ikan, kemudian jual pada orang banyak, agar sehingga laut itu juga memberi keuntungan, memberi nafkah hidup bagi kita. Artinya alam itu bisa memberi banyak pada manusia, seperti nelayan tadi dapat mendapatkan ikan, tetapi juga manusia perlu tinggal baliknya untuk menjaga alam itu. Betul. Nonton malih Bapak Ibu. Udah 5? Belum. Nanti kau nanti. Namun contohnya perilaku yang menjaga alam. Daliman Pak Dalaman ini suka berkebun nih, kalau istilahnya kan. Dulu sekarang kita nggak mampu. Kebunnya luas, banyak tanaman, saya kira itu juga kebiasaan yang sangat baik menjaga alam, karena tanaman menyumbang oksigen, buahnya bisa dimakan dan lain sebagainya. Untuk penghijauan. Ada pekarangan, berapapun itu diusahakan untuk kita.
Yang terakhir ada lagi Bapak Ibu atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dari kita ber-PA. Kalau dirasa sudah cukup untuk diskusi kita bisa kita akhiri. Saya akan menyampaikan beberapa poin penting tadi yang sudah kita bicarakan sama-sama, bahwa janji Tuhan Allah itu turun-temurun. Sejak zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman kita sekarang, Tuhan tetap memegang janji itu. Kita melihat pelangi itu, kita mengingat bahwa janji Tuhan tetap dinyatakan. Tuhan melindungi, menyertai umat. Memang terjadi air bah, tetapi air bah yang tidak memusnahkan semua makhluk hidup. Dan kita juga perlu mengingat untuk terus menjaga alam kita, karena itu bagian dari ciptaan Tuhan Allah. Ditugaskan tadi juga di dalam Kejadian 9 bahwa tugas kita adalah itu penuhi bumi dan juga menjaga alam semesta kita. Nah, semoga ini bisa kita lakukan dalam kehidupan pribadi, di tengah keluarga, maupun juga di tengah persekutuan dan juga masyarakat kita. Nah, mari kita bersama membuat komitmen. Kita perhatikan bagian komitmen ini. Allah memang membenci dosa, bahkan kadang menghukum manusia karena dosanya. Tetapi setiap kali jika ada hukuman, pasti ada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Waktu dan kembali kepada Pak Jargo. Terima kasih Pak Pendeta Immanuel atas panduannya. Kita bisa memahami bagian dari firman Tuhan tentang bagaimana manusia memegang janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki doa syafaat dan doa penutup yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Daliman, kemudian Ibu Esther Daru, dan ditutup oleh Bapak Pendeta. Mari kita masuk ke doa. Mari kita berdoa. Sebuah keluarga adalah merupakan unsur terkecil daripada gereja Tuhan, di mana ikatan sebuah keluarga perlu adanya perekat agar bagian dari keluarga selalu perekat satu sama lain. Adapun unsur perekatan itu ialah kesamaan iman, kepercayaan. Sedangkan sarana atau dasarnya adalah firman Tuhan serta ajaran kasih yang akan membuat semua saling mengasihi, sehingga menjadikan keluarga Tuhan yang harmonis. Aku cinta keluarga Tuhan yang terjalin mesra sekali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kalau pada siang hari ini Tuhan, sekelompok kecil anak-anak-Mu boleh mengadakan persekutuan walaupun dengan sangat terbatas karena kami harus memenuhi protokol kesehatan. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang terjadi saat ini, kami semua rindu Tuhan untuk dapat bersekutu bersama-sama. Dan kami juga rindu Tuhan untuk dapat beribadah di gereja. Namun Tuhan, kerinduan ini haruslah kami pupus dahulu karena kondisi yang tidak memungkinkan, khususnya buat para lansia dan juga anak-anak di bawah 12 tahun. Di tengah-tengah kerinduan kami ini Tuhan, ada sedikit pengobatan karena pada siang hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengadakan persekutuan dalam wadah pemahaman Alkitab keluarga di rumah Bapak Daliman. Ya Tuhan, biarlah persekutuan dalam pemahaman Alkitab yang kami lakukan bersama-sama ini boleh juga menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain yang juga nanti akan melaksanakan secara bersama-sama. Tolong Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami lakukan ini, dan lebih dari itu Tuhan, kami tetap rindu Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong agar supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir dan kami semua boleh bersama-sama bersekutu baik di gereja maupun di dalam persekutuan-persekutuan yang biasa kami adakan di rumah keluarga dan bergantian di rumah keluarga yang lain. Terima kasih ya Tuhan,
Kami serahkan kehidupan gereja kami di tengah-tengah pandemi ini juga di dalam naungan berkat dan rahmat dalam Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami di dalam persekutuan pada siang hari ini. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, Allah kami terus memohonkan pertolongan Tuhan secara khusus bagi pemerintah, tenaga medis, maupun semua pihak yang menangani dampak dari COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menyertai sehingga para pihak yang berwenang itu bersama dengan masyarakat dapat bahu-membahu hidup sesuai dengan protokol kesehatan, bahkan juga khususnya dalam proses untuk pengujian vaksin COVID-19. Kami juga mohon pertolongan Tuhan sehingga vaksin ini berhasil dengan baik dan bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan itu boleh mengatasi pandemi corona ini sehingga bisa segera berakhir. Kami sungguh memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami juga memohonkan berkat bagi keluarga Bapak dan Ibu Daliman Kusumahadi bersama dengan keluarga besar. Sudah berkenan membuka pintu rumah ini menerima kami untuk ber-PA. Dialah kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu Daliman beserta dengan keluarga. Demikian pula para putra dan cucu dimanapun berada. Tuhan sertai, Tuhan berkati, berikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan. Secara khusus pada hari ini, ya Tuhan, di mana kami mengambil gambar di 19 Agustus, juga berbahagia karena ulang tahun yang ke-21 untuk anak Karina dan Kirana. Dialah juga kasih setiamu melingkupi kehidupan anak-anakmu ini dalam proses studi mereka dan juga dalam keluarga maupun kehidupan bersama-sama. Dialah pertambahan umur ini juga menambahkan berkat, kesehatan, kepandaian, dan juga segala hal yang baik dalam kehidupannya. Kami juga mendoakan ujian akhir dalam minggu ini di STAN untuk Mbak Karina. Dialah Tuhan juga menyertai, memberikan kelancaran dan juga keberhasilan di dalam ujian akhir ini. Hasilnya memuaskan dan nanti dapat selesai studinya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, pada akhirnya jika sebentar kami akan mengakhiri pendalaman Alkitab ini, kami akan undur ke rumah kami masing-masing. Mohon Tuhan menyertai perjalanan kami maupun kegiatan kami selanjutnya. Demikian pula Engkau juga melindungi menyertai setiap keluarga-keluarga di dalam rumah masing-masing yang juga menyelenggarakan PA. Segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, mohon pengampunan Tuhan. Semuanya ini kami aturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Setelah itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri PA pada malam hari ini kan kita memuji Tuhan melalui nyanyian penutup Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin
semua saling